Untuk peserta berikutnya yakni Pak Imam ya, Pak Imam. Ya, Pak. Ya. Sudah siap Pak Imam? Insya Allah, Pak. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Imam, kita mulai langsung saja. Masih sama Pak Imam terkait tentang modul ajar. Eh, yang Bapak pahami dalam modul ajar itu adanya teori belajar. Teori belajar apa saja yang Bapak ketahui? Teori belajar itu sekiranya ada empat, Pak. Yang pertama yaitu teori behavioristik, kemudian teori kognitivisme, kemudian teori humanistik, dan yang keempat ada teori konstruktivistik. Yaitu kan behavioristik seperti belajar mengubah tingkah laku, Pak, kalau behavioristik. Tapi kalau teori kognitivisme itu kita bisa perubahan persepsi atau pemahaman, Pak. Lebih mementingkan proses belajarnya ketimbang hasilnya. Itu kalau kognitivisme. Kalau teori humanistik itu cenderung kepada memanusiakan manusia. Tadi kecenderung ke siswanya, Pak. Kemudian terakhir, teori konstruktivitis itu adalah penentuan sikap, Pak. Bantuan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman dari siswa itu kemudian ditarik kepada modul ajar, Pak. Oke. Dalam modul ajar, kita tentunya ketika membuat modul ajar harus memiliki prinsip, Pak, berdasarkan kurikulum Merdeka. Yang Bapak ketahui, prinsip-prinsip kurikulum Merdeka itu seperti apa, Pak? Prinsip-prinsipnya yaitu kita harus memahami tentang capaian pembelajaran, kemudian di situ dituangkan dalam tujuan pembelajaran, kemudian ditujukan lagi pada alur tujuan pembelajaran, kemudian di alur lagi yaitu KKTP, Pak, atau kriteria ketercapaian tujuan belajar. Dulu itu KKM, Pak. Nah, dari itu Ya. semua nanti kita Hmm. terjemahkan ke dalam modul ajar. Di situ ada metodenya pakai apa, modelnya pakai apa. Kemudian di situ dijabarkan lagi kepada identitas modulnya, itu anak SMP apa SD, kemudian kompetensi awalnya. Kemudian di situ karena ini kurikulum merdeka, maka dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari itu kita lihat di sekolah itu sarana prasaranya apa saja, IT-nya mendukung atau enggak kalau kita menggunakan nanti berbasis IT. Kemudian dari itu semua nanti kita harus mengetahui target, Pak. Target peserta didiknya itu yang kayak mana. Kelas 7 beda dengan kelas 8, beda kelas 9 dan sebagainya. Barulah nanti di situ kita rancang model pembelajarannya. Di situ ada kompetensi inti daripada tujuan pembelajarannya apa, kemudian pemahaman bermaknanya apa, kemudian baru adalah pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan sebagainya, sehingga nanti ada asesmen, kemudian pengayaan dan remedial kalau memang ada, barulah ada refleksi dari guru dan juga peserta didik, Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, baik Pak. Dalam pembuatan modul ajar, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran pada peserta didik, pendekatan apa yang Bapak gunakan dalam pembuatan modul tersebut, Pak? Pembelajaran konstitusi, Pak. Ya, Konstitusi, jadi PBL, Pak. Problem Based Learning. PBL. Ya, PBL itu apa sih, Pak? PBL itu adalah pembelajaran yang mana kita anak-anak murid bisa kasih beberapa soal kemudian dia untuk memecahkan masalah itu, Pak, berdasarkan Hmm, problemnya. Jadi oke, kita baik, lihat Pak. di problem di anak itu apa Hmm, saja, kemudian anak sendiri yang menganalisis kemudian memecahkannya, Pak. oke, masih terkait modul ajar, Pak. Yang perlu ada di dalam modul ajar, komponen-komponen apa saja, Pak? Komponen komponen inti, Pak. Komponen inti, kemudian di situ ada asesmen, kemudian ada LKPD. Itu yang penting, Pak. Kompeten itu untuk belajarnya, kemudian asesmen untuk penilaiannya, kemudian LKPD sebagai rancangan kita untuk mengasih tugas. Ya, Pak. Oke, baik. Dalam asesmen, kita sama-sama mengetahui di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya eh, D235 dan D345. Maka jawabnya seperti C. Lah itu seperti soal soal hot, Pak. Jadi ada beberapa pilihan.
pemecahan daripada permasalahan yang kita tuangkan dalam soal tersebut, Pak. Baik, Pak. Kita dalam proses pembelajaran juga melaksanakan asesmen. Tadi sudah diberikan contoh asesmen HOTS. Ya, asesmen HOTS. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, untuk asesmen awal itu tujuannya untuk apa, Pak? Untuk mengetahui kemampuan daripada siswa, Pak. Anak ini sudah sejauh mana anak ini memahami pelajaran yang akan kita sampaikan, Pak. Misalkan iman terhadap Nabi dan Rasul, nanti kita bikin pertanyaan-pertanyaan awal. Oh, ternyata dari 30 anak itu anak yang sudah paham, misalkan baru 10, anak yang belum 20. Dari 20 itu anak yang kurang paham lagi, sangat kurang paham berapa dan sebagainya. Itu biasanya dengan lisan bisa dengan tulis juga bisa, Pak. Nanti kita bisa mengetahuinya dari Oke, baik, Pak. Bapak sudah mengenal P5 PPRA, Pak ya? Insya Allah sudah, Pak. Ya, eh, menurut Bapak, kenapa sih P5 ini dimasukkan ke dalam pendidikan, Pak? Karena dengan P5 sebenarnya untuk mengcover daripada tujuan-tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran, Pak. Jadi di situ dituangkan ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kita ini kan semuanya berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, dari setiap pembelajaran itu sebenarnya kalau di tempat kami, Pak, itu disiapkan 1 jam. 1 jam itu kalau saya agama 3 jam, 2 jam itu untuk materi, 1 jam untuk penguatan daripada P5. Tetapi untuk prakteknya, biar anak itu ada integral ya dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain, maka difokuskan kepada dikasih waktu khusus, Pak. Kalau kemarin itu kalau yang kami pakai demokrasi Pancasila itu di Agustus. Nah, itu nanti ada pemilihan umum di situ. Kemudian kalau tentang kebudayaannya seperti apa namanya proyeknya menampilkan kebudayaan dan sebagainya kemarin di bulan November, Pak. Nah, tujuannya yaitu hanya untuk apa namanya menguatkan daripada profil pelajar Pancasila dari setiap mata pelajaran yang dipelajarkan di sekolah tersebut, Pak. Oke, eh, kemarin Bapak sudah membuat PTK. Iya, Pak. PTK. Bagaimana Bapak menyusun PTK itu? Saya menyusun PTK-nya itu berdasarkan apa namanya metode induktif, Pak, yaitu metode berpikir atau untuk penelitian yang dimulai dari hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan. Nah, karena kami ini alhamdulillah respon dari Dinas Pendidikan mulai diperhatikan, terutama kemarin itu dari 3 tahun terakhir, Pak ya, itu iPad sudah masuk sekitar 155, kemudian Chromebook itu sudah 30 atau 40, kemudian ada TV Smart, Pak, yang apa namanya besar itu sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran bagi guru-guru. Nah, dari adanya itu, kemudian saya hubungkan dengan pembelajaran agama yang selama ini menggunakan metode ceramah ya, tidak bervariasi di dalam apa namanya menyampaikan materi terhadap anak, sehingga saya mengambil apa namanya penelitian PTK-nya itu yaitu tentang peningkatan belajar pada mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti melalui metode pembelajaran yang bervariasi dan berbasis media elektronik. Siswa kelas 8 SMP 2 Seputi Agung, Lampung Tengah, Pak. Itu yang saya ambil, Pak, karena selama ini saya mengajar apa namanya anak-anak kayaknya perlu ada variasi tersebut. Dan ini terindikasi kemarin di semester 1, Pak. Kemarin barusan ini saya lihat nilai mid semester kemudian sumatifnya itu banyak anak itu yang apa namanya kurang dari itu. Dari 30 anak itu hanya sekitar 12 12 anak itu yang lulus KKM. Tetapi kan penilaian tidak hanya terfokus pada mid semester sama sumatif, di situ ada nilai tugas juga. Tapi untuk data awal saya gunakan untuk nilai mid semester sama semesteran yang kemarin. Sehingga nanti acuannya insya Allah dengan ilmu yang saya dapatkan dari PPG ini akan direalisasikan di bulan Januari tentang pembelajaran berbasis IT, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Bapak siapkan pulpen dan kertas. Silakan Bapak tulis surat Al-Kafirun, Pak. Iya, Pak.
Coba. Boleh diperlihatkan? Ya, di tengah, Pak. Nah, oke. Ya, baik. Dibaca, Pak, suratnya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Insyaallah. Baik, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah untuk ujinya sudah selesai.